Selamat datang di channel MGMV Seni Budaya Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam kenal, nama saya Ibu Aini. Selamat datang dan selamat bergabung, terutama untuk kalian yang kelas 8 di kelas Seni Budaya bersama Ibu Aini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. Sebelum melanjutkan materi, kita perlu tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk memahami prosedur pembuatan ilustrasi, baik manual ataupun digital. Dan siswa dapat membuat gambar ilustrasi, baik manual ataupun digital. Apa itu gambar ilustrasi? Di antara kalian ada yang udah tahu belum? Gambar ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu teks atau tulisan yang digunakan untuk memperjelas suatu pengertian agar pembaca lebih mudah dalam memahami pesan atau informasi yang disajikan. Dalam membuat gambar ilustrasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi loh. Apa aja itu? Yang pertama, komunikatif. Artinya, pesan yang disampaikan dalam gambar ilustrasi dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, informatif. Artinya, dapat memberi informasi tentang pesan yang disampaikan. Yang ketiga, gambar ilustrasi tidaklah rumit. Artinya, gambar ilustrasi yang disajikan mudah dipahami. Dan yang terakhir, gambar ilustrasi yang dihasilkan harus sesuai dengan tema. Objek gambar ilustrasi ada 3 macam. Yang pertama, gambar manusia. Yang kedua, gambar hewan atau binatang. Dan yang ketiga, gambar tumbuhan. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada banyak sekali jenis gambar ilustrasi yang ada di kehidupan kita. Ibu hanya ambil beberapa contoh kecilnya ya. Nah, yang pertama yang pasti sering kalian lihat adalah kartun. Yang kedua, komik, kemudian karikatur, ilustrasi periklanan, ilustrasi keredaksian, ilustrasi ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, ilustrasi busana. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sampaikan setelah ini. Di antara kalian, siapa nih yang masa kecilnya dihabiskan dengan menonton kartun? Atau sampai sekarang masih nonton kartun nih? Wah, sama dong sama Ibu. Jadi, kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku. Nah, contohnya banyak sekali. Salah satunya seperti SpongeBob SquarePants atau Nusa dan Rara, Adit Sopo Jarwo, kemudian Rico the Series, dan lain sebagainya. Ini namanya karikatur. Karikatur menampilkan karakter yang berlebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur nggak cuma manusia loh, bisa juga hewan. Komik yaitu cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau comic strip. Selanjutnya ada ilustrasi periklanan atau ilustrasi yang digunakan untuk iklan, reklame, atau poster. Selanjutnya ada yang disebut dengan ilustrasi busana. Di antara kalian ada nggak nih yang cita-citanya jadi desainer? Apa sih ilustrasi busana? Ilustrasi busana adalah ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan ide atau rancangan busana. Ilustrasi keredaksian adalah ilustrasi yang digunakan untuk melengkapi perwajahan buku, koran, atau majalah.
Yang terakhir, ada yang disebut dengan ilustrasi ilmu pengetahuan. Nah, kalian pasti pernah lihat deh, di buku kalian ada gambar sistem peredaran darah, atau gambar organ tubuh, atau bahkan sel. Nah, jadi itu disebut dengan ilustrasi ilmu pengetahuan. Ilustrasi ilmu pengetahuan adalah ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan informasi tertentu dalam ilmu pengetahuan. Biasanya untuk penggambaran sesuatu yang abstrak atau sulit dilihat oleh mata. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bahan yang akan diilustrasikan. Setelah ada gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Kemudian siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, tentukan pula corak gambar dan media yang akan kamu gunakan. Yang kedua, sketsa. Proses menggambar paling awal adalah mengsket atau membuat rancangan gambar atau sketsa dengan menggunakan pensil warna atau langsung menggunakan media yang akan dipakai. Gagasan yang ada dituangkan bersamaan dengan proses mensket. Rencanakan gambar baik-baik. Buatlah coretan kira-kira bagaimana tata letak objek yang digambar dan bagaimana gerak yang terjadi. Satukan semua unsur gambar yang direncanakan, beri detail sehingga gambar lebih sempurna. Beri gambar sesuai corak yang telah kamu tentukan. Setiap unsur harus bercorak sama agar terkesan seperti kolase. Kita masuk ke tahap pewarnaan. Setelah sketch dianggap selesai, kita dapat mewarnai. Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu corak realis dan corak bukan realis, seperti ekspresionisme, impresionisme, abstrakisme, dan lain sebagainya. Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan keadaan nyata, sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas dan tidak terikat oleh warna aslinya. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini sampai habis. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama membuat ilustrasi secara digital. Jangan lupa disimak ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.